Semangat pagi anak-anak, khususnya anak-anak SMA Negeri 7 Denpasar. Kali ini Ibu akan membahas mengenai pendapatan nasional. Nah, sebelum ke proses pembelajaran, kita harus tahu dulu apa kompetensi dasar dari pembelajaran kali ini. Nah, kompetensi dasarnya yaitu menganalisis konsep dan metode penghitungan pendapatan nasional. Adapun materi pokoknya ada 4, yaitu yang pertama, pengertian dan manfaat penghitungan pendapatan nasional. Yang kedua, konsep pendapatan nasional. Yang ketiga, metode penghitungan pendapatan nasional. Dan yang keempat, pendapatan per kapita. Adapun peta konsep dalam pendapatan nasional yaitu materi pokok yang pertama mengenai pengertian dan manfaat penghitungan pendapatan nasional. Terdapat 2 submateri, yaitu pengertian pendapatan nasional dan manfaat penghitungan pendapatan nasional dalam perekonomian. Lalu materi pokok yang kedua yaitu konsep pendapatan nasional dibagi menjadi 6 submateri. Yang pertama ada Gross Domestic Product atau GDP. Yang kedua, Gross National Product atau GNP. Yang ketiga, Net National Product atau NNP. Yang keempat, Net National Income atau NNI. Yang kelima, Personal Income atau PI. Dan yang keenam, Disposable Income atau DI. Materi pokok yang ketiga mengenai metode penghitungan pendapatan nasional dengan submateri yaitu ada 3 metode. Yang pertama, metode pendekatan produksi. Yang kedua, metode pendekatan pendapatan. Yang ketiga, metode pendekatan pengeluaran. Lalu, materi pokok yang keempat ada pendapatan per kapita, di mana kita akan mendeskripsikan pendapatan per kapita. Lalu kita masuk ke pengertian pendapatan nasional. Nah, pendapatan nasional ini identik dengan penghasilan. Sama seperti seseorang yang telah bekerja pasti memperoleh penghasilan. Begitu juga dengan sebuah negara. Negara juga memiliki penghasilan. Apa yang menjadi penghasilan sebuah negara? Jadi pendapatan nasional merupakan seluruh pendapatan yang diterima oleh seluruh anggota masyarakat dalam suatu negara dalam kurun waktu tertentu, biasanya dalam waktu 1 tahun. Jadi yang menjadi penghasilan sebuah negara yaitu pendapatan yang diterima oleh seluruh anggota masyarakat. Itu namanya pendapatan nasional. Selanjutnya, manfaat penghitungan pendapatan nasional. Yang pertama yaitu mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Yang kedua, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Yang ketiga, mengukur perubahan perekonomian dari waktu ke waktu. Yang keempat, membandingkan kinerja ekonomi antar sektor. Yang kelima, sebagai indikator kualitas hidup suatu negara. Yang keenam, sebagai indikator perbandingan kinerja ekonomi antar negara. Yang ketujuh, sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup dengan negara lain. Yang kedelapan, sebagai ukuran dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Dan yang kesembilan, sebagai ukuran dan perbandingan pertumbuhan ekonomi antar negara. Yang kedua yaitu konsep pendapatan nasional. Nah, seperti yang tertera pada gambar, ada 6 komponen dalam pendapatan nasional, di mana ke-6 komponen ini saling berkaitan satu sama lain. DI merupakan lingkup yang paling kecil dalam pendapatan nasional, tapi sangat mempengaruhi daripada GDP karena DI akan mempengaruhi PI, PI mempengaruhi NNI, NNI mempengaruhi NNP,
NNP mempengaruhi GNP dan GNP mempengaruhi GDP. Jadi keenam komponen ini saling berkaitan. Langsung saja kita bahas satu persatu pendapatan nasional tersebut. Mulai dari yang pertama yaitu Gross Domestic Product atau produk domestik bruto, merupakan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi suatu negara, baik milik warga negara tersebut maupun orang asing yang tinggal di negara tersebut pada periode tertentu, biasanya 1 tahun. Nah, dalam GDP ini yang ditekankan adalah domestik, wilayahnya. Jadi, siapapun yang berpenghasilan di negara tersebut akan diperhitungkan pendapatannya. Contohnya seperti Freeport. Freeport merupakan perusahaan milik negara lain, tapi karena dia memiliki usaha di Indonesia, jadi pendapatannya ikut diperhitungkan. Jadi dalam mencari GDP ini, rumusnya yaitu pendapatan warga negara ditambah pendapatan warga negara asing yang tinggal di negara tersebut. Komponen yang kedua yaitu Gross National Product atau produk nasional bruto, merupakan nilai barang dan jasa yang dihasilkan faktor-faktor produksi milik warga negara sendiri yang tinggal di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, kalau yang ini Gross National Product justru memperhitungkan warga negara yang memiliki pendapatan dari luar negeri. Rumusnya yaitu GNP sama dengan GDP ditambah dalam kurung PFLN. PFLN itu adalah pendapatan faktor produksi warga negara di luar negeri dikurang dengan PFDN, yaitu pendapatan faktor produksi warga negara asing di dalam negeri. Lalu komponen yang ketiga, Net National Product atau produk nasional neto, adalah seluruh pendapatan nasional yang telah dikurangkan dengan penyusutan. Jadi nilai barang akan semakin menyusut atau berkurang dari periode ke periode berikutnya. Maka dari itu, penyusutan atau depresiasi harus diperhitungkan. Rumusnya yaitu NNP sama dengan GNP dikurang depresiasi. Komponen yang keempat yaitu Net National Income atau pendapatan nasional neto, merupakan produk nasional neto dikurangi dengan pajak tidak langsung. Nah, pajak tidak langsung ini harus dikurangkan karena tidak mencerminkan balas jasa atas faktor produksi. Rumusnya yaitu NNI sama dengan NNP dikurang pajak tidak langsung. Komponen yang kelima yaitu Personal Income atau PI atau pendapatan perorangan, merupakan seluruh pendapatan yang benar-benar diterima oleh masyarakat. Tidak semua pendapatan dibagikan karena terdapat komponen seperti laba ditahan, iuran jaminan sosial, iuran asuransi, dan pajak perseroan yang tidak dihitung ke dalam pendapatan. Adapun rumusnya yaitu PI sama dengan NNI dikurang kurung buka laba ditahan ditambah iuran jaminan sosial ditambah iuran asuransi ditambah pajak perseroan kurung tutup ditambah transfer payment. Yang keenam ada disposable income atau DI, merupakan pendapatan perorangan yang dipakai oleh individu, baik untuk membiayai konsumsinya maupun untuk ditabung. Rumusnya DI sama dengan PI dikurang pajak langsung. Baik, langsung ke contoh perhitungannya. Seperti yang Ibu katakan tadi, bahwa keenam komponen ini saling berkaitan satu sama lain. Langsung lihat di tabel berikut.
Besarnya GDP sebesar 22 miliar 500 juta. Dikurangi dengan pendapatan neto terhadap luar negeri sebesar 2 miliar 500 juta, sehingga menghasilkan GNP sebesar 20 miliar. Dikurangi dengan penyusutan sebesar 5 miliar, menghasilkan NNP sebesar 15 miliar. Dikurangi dengan pajak tidak langsung sebesar 4 miliar, menghasilkan NNI sebesar 11 miliar. Nah, untuk mencari personal income ini, besarnya NNI ditambah dengan transfer payment sebesar 500 juta, dikurangi dengan laba ditahan, pajak perseroan dan jaminan sosial sebesar 3 miliar, sehingga menghasilkan PI atau personal income sebesar 8 miliar 500 juta. Lalu dikurangi dengan pajak langsung sebesar 2 miliar, sehingga menghasilkan disposable income sebesar 6 miliar 500 juta. Nah, pendapatan bebas atau disposable income ini merupakan pendapatan yang dipakai oleh individu. Ditabung sebesar 1 miliar 500 juta, sehingga tingkat konsumsi dari masyarakat adalah 5 miliar. Baik, setelah Ibu jelaskan bagaimana cara mencari pendapatan nasional, selanjutnya coba kalian kerjakan contoh perhitungan berikut. Mari menghitung. Data keuangan milik suatu negara sebagai berikut. Gross Domestic Product atau GDP sebesar 1.500 miliar. Pendapatan masyarakat luar negeri di dalam negeri sebesar 350 miliar. Penyusutan barang modal sebesar 215 miliar. Pajak tidak langsung sebesar 175 miliar. Laba ditahan sebesar 80 miliar. Pajak perseroan sebesar 35 miliar, jaminan sosial sebesar 50 miliar, transfer payment sebesar 65 miliar, dan pajak langsung sebesar 85 miliar. Berdasarkan data tersebut, hitunglah besarnya disposable income. Baik, silahkan kerjakan soal ini di buku ekonomi kalian. Untuk lebih jelasnya akan Ibu jelaskan di grup Google Classroom. Baik, untuk pertemuan kali ini materi hanya sampai di konsep pendapatan nasional. Untuk materi pokok yang ketiga, yaitu metode penghitungan pendapatan nasional, dan materi pokok yang keempat, pendapatan per kapita, akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa.